bertemu dengan saya, Clarita Tule. Pada saat ini, di podcast saya mengundang satu teman spesial saya untuk bersama-sama dengan kita berbicara tentang bagaimana sih hidup sebagai anak muda di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bicara tentang ini, ya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu dong sama tamu ini. Halo, nama saya Etna Rasi. Saya temannya Ita, teman dia di Salatiga dulu. Saya asalnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan sekarang sedang datang di Kota Kupang. Oke, jadi ceritanya aku sama Eka ini dari tempat yang sama ya, Kupang ya, NTT. Itu masih masuk Indonesia teman-teman ya. Nah, sebelum itu nih, Kak Eka, aku mau nanya, selama Kak Eka di Kupang ini, apa sih yang jadi kesibukannya Kak Eka? Kalau sekarang sih lagi di rumah aja karena pandemi juga, terus lagi nunggu panggilan kerja, sama lagi sibuk aja di pelayanan di gereja. Itu aja sih kalau sekarang Kak Ita. Oke, di rumah aja ya. Udah kayak waktu iklan-iklan awal mula corona gitu ya Kak ya. Ini saran pemerintah ya teman-teman ya. Iya benar. Nah, tadi di bagian akhir aku dengar Kak Eka bilang lagi sibuk pelayanan nih. Ya, pastinya kita semua penasaran nih, aku sama teman-teman yang nonton, pelayanan apa aja sih yang Kak Eka lakuin selama ini? Kalau pelayanan sih pelayanan di gereja biasa karena kebetulan kan memang dari awal sudah ada dalam pelayanan, jadi sekarang ini bantu-bantu pelayanan kayak di sekolah minggu. Kalau sekarang kan pandemi, jadi udah nggak sekolah minggu lagi anak-anaknya. Jadi paling cuma ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah kebaktian di rumah tangga, sama pelayanan di gereja hari minggu aja. Kaitan gitu. Biasanya sih pelayanan apa ya? WL kalau di ibadah umum, kalau di pemuda sih kayak bagi sharing untuk teman-teman. Main tamborin juga, tapi karena sekarang kan harus dibikin jarak-jarak musimnya, jadi untuk sementara tamborinnya vakum dulu sih. Itu aja sih pelayanannya sebenarnya. Oke, wah tadi aku dengar Kak Eka suka main tamborin ya. Berarti Kak Eka ini hebat banget ya main musik tamborin ini. Nah, tadi banyak banget nih yang Kak Eka bilang jadi kesibukannya Kak Eka dalam pelayanan. Berarti bisa dibilang dong, hampir setiap waktunya Kak Eka 7 hari seminggu ini ngelakuin pelayanan kan ya. Dari segala kesibukan Kak Eka itu, aku penasaran nih, kira-kira apa sih yang menjadi salah satu kegiatan terfavoritnya Kak Eka selama ngelakuin pelayanan? Kalau favorit sih, maksudnya aku suka semuanya, pelayanannya aku suka karena memang suka nyanyi juga, suka ngomong, lagi sharing juga. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, sebenarnya paling suka tamborin. Karena apa ya, aku tuh orangnya bukan orang yang bisa bisa mudah goyang gitu loh. Maksudnya kayak nggak bisa menari sebenarnya. Kayak gini ya? Bukan teknis kok. Oh iya. Jadi ketika waktu awal itu terjun dalam pelayanan tamborin itu kayak sesuatu yang kayak gila, ternyata aku bisa juga nih main tamborin, bisa juga gerak gitu kan. Jadi emang udah suka sekali sama tamborin dari dulu, main dari zaman SMA, tapi karena kuliah waktu itu sempat vakum juga. Makanya ketika balik lagi ke sini tuh memang rindu banget untuk bisa main tamborin. Cuman sayangnya sekarang kan udah ada juga anak-anak baru kan, anak-anak kayak remaja gitu. Nah mereka tuh yang lebih aktif di main tamborin. Kalau sekarang, kalau aku lebih ke ya tadi WL gitu singat. Nah sebenarnya paling suka itu tamborin sih, tapi bukan berarti aku suka singat atau WL juga, tapi ya kalau disuruh pilih tamborin. Ya berarti kalau disuruh pilih untuk kembalinya tamborin dalam masa-masa ini berarti pengen banget ya bisa. Pengen banget main tamborin, kayak aku tuh kayak lihat adik-adik waktu main tamborin tuh kayak kenapa sih gue kayak dikasih main tamborin lagi gitu loh, kenapa? Sampai pernah nih udah mau jadi singer, maunya jadi main tamborin aja gitu. Tapi kan ketika dipikir-pikir lagi kayak apa sih lu kan nggak boleh kalau pelayanan ya, meskipun lu suka tamborin, tapi kan tanggung jawabnya sekarang ya harus mau WL gitu loh. Tamborin nanti satu saat nanti mungkin ya sebelum tua. Oh sebelum tua ya? Kan kalau udah tua kan nggak encak kan ya. Susah nih tamborin. Siapa tahu kan lagi pegang tongkat tapi tangan sebelahnya masih. Nah tadi kan Kak Eka bilang
nggak boleh jadi pelayanan meskipun suka tamborin ya, dalam hati sih pengen bisa main tamborin lagi, bisa hadir lagi, apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Nah, orang kalau misalnya ada yang tugasnya nyanyi nih WL, ada yang tugasnya ngajar sekolah minggu, pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dia dapat. Kayak ya aku ngerasain Tuhan ketika aku nyanyi, aku ngerasain Tuhan ketika aku ngajar adik-adik firman Tuhan. Kira-kira bisa nggak Kak Eka gak bagiin ke kita apa yang Kak Eka rasain ketika main tamborin gitu? Siapa tahu di sini banyak yang suka main tamborin dan mereka punya perasaan yang sama gitu. Apa ya, tadi kayak aku bilang main tamborin tuh karena aku emang anaknya bukan anak disco ya, bukan anak goyang gitu. Jadi ketika main tamborin tuh kayak merasa menemukan sesuatu yang baru gitu loh, kayak semacam talenta yang baru bahwa ternyata sadar nih kalau ternyata aku bukan cuma punya talenta di sini tapi bisa punya talenta untuk melayani Tuhan juga di tempat lain gitu. Salah satunya tamborin ini. Ketika tamborin karena apa ya, itu satu keadaan di mana akhirnya aku bisa goyang ya, tapi in a good way gitu. Yes. Bukan goyang yang kayak gitu-gitu, tapi ya goyang untuk Tuhan gitu kan. Bukan yang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Goyang untuk Tuhan gitu kan. Jadi kayak wah kaku nih badan gua dulu, tapi ternyata kok waktu udah melayani Tuhan rasanya kayak sesenang itu, seribu itu, secinta itu. Sama-sama tuh aku waktu kuliah gitu ya paling kangen itu main tamborin gitu. Tapi karena emang gak ada kesempatannya tuh sampai gak bisa gitu terus. Pulang ke sini juga ketika udah gak punya kesempatan main tamborin, ketika lihat aja tuh kayak udah langsung kangen banget, kayak ya kangen juga WL, kangen juga singer. Tapi kalau lihat tamborin tuh kayak rindu banget gitu kayak jadi kayak ngerasa sedang menari-nari buat Tuhan gitu ya. Terus apa ya, kayak hadirat Tuhan kan bisa kita dapat di mana aja. Tapi kalau di tamborin itu kayak rasanya tuh kayak lu bisa main tamborin sampai lu nangis gitu. Kalau banyak orang kan kayak nangis waktu kayak doa apa nyembahan. Iya. Tapi main tamborin itu kayak bisa sampai nangis. Padahal ini lagunya lagu cepat gitu, lagu semangat dan praise, tapi bisa nangis main tamborin. Kok bisa kayak gitu kan? Soalnya kan yang paling ya sering didengar tuh kan orang nangis saat doa, orang nangis saat nyanyi ya. Ya baru pertama juga tuh dengar orang nangis ketika main tamborin gitu. Itu kalau kayak misalnya kalau kita lihat dulu dari Israel itu kan mereka aja ada kan sambil menari memuji Tuhan, kayak ketika mereka menari mengitari tembok Yeriko aja tuh tembok Yeriko kan standar untuk gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh kayak gitu loh, kayak Tuhan juga bisa bekerja lewat tarian, lewat nyanyian kamu, lewat doa kamu, tapi lewat tarian juga bisa. Aku nggak tahu gimana, tapi kayak waktu saat menari tuh kayak ingat sebenarnya Tuhan aja kayak kalian pasti pernah rasain gitu ya. Iya. Kayak tiba-tiba langsung kayak nangis, padahal lagunya lagu cepet. Kan kalau kita main tamborin kan kita juga sambil nyanyi sambil gerak gitu kan. Jadi ya menyembah Tuhan juga dalam waktu main tamborin itu. Jadi gitu. Ya berarti betul kayak kan nunjukin ke kita bahwa ketika kita mau hadir untuk Tuhan, melayani Tuhan itu bukan hanya duduk diam, berbicara dengan aturan yang tertata, tapi kalau Tuhan udah kasih kita bakat ya gunain buat Tuhan gitu kan ya. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih bingung nih, ya aku mau pelayanan tapi ya apa bakatku buat Tuhan? Kalau kalian bisa goyang di TikTok, kalau kalian bisa nari di pesta-pesta, kenapa kalian nggak bisa nari buat Tuhan gitu loh? Kayak yang betul. Eka udah ceritain buat kita semua. Nah, dalam melakukan pelayanan itu menurut aku nggak mudah ya. Karena kita benar-benar harus memberikan waktu kita harus benar-benar memberikan fokus kita, benar-benar ya kayak orang bilang ya Tuhan prioritas ya dalam pelayanan kita harus total gitu kan. Apa sih yang menjadi penguatnya Kak Eka dalam pelayanan itu ya, entah cerita masa lalu kah, ada rema tersendiri kah gitu? Oke. Jadi karena apa ya, kalau pelayanan emang udah terbiasa dari SD gitu, kita SD karena kebetulan kan mama saya pendeta juga, saya tante saya, jadi waktu kecil itu sempat tinggal di pastori. Kalau waktu tinggal di pastori itu tinggal di gereja, kita ya tiap hari ada aja ibadah, ada aja doa, jadi udah terbiasa dari situ. Bahkan dulu kan aku orangnya nggak bisa ngomong di depan orang lain, di depan kamera kayak gini, itu nggak bisa sama sekali. Cuman ketika ikut pelayanannya ikut pelayanannya tante, ikut pelayanannya mama, kayak merasa apa ya, tertarik tapi kayak udah dalam hidupku kayaknya ini
udah jalan kamu gitu loh. Maksudnya ya kamu emang sudah ada di lingkungan yang seperti ini gitu. Bukan terpaksa ya, bukan, tapi kemudian karena melihat pelayanan orang tua ini, jadinya aku kayak merasa, kalau mungkin bahasa rohaninya kayak terpanggil gitu ya, terpanggil dalam pelayanan. Jadi ketika kita udah terpanggil dalam pelayanan, terbiasa melayani Tuhan, kemudian kita suka merasakan hadirat Tuhan, kayak semuanya bakal jalan kayak natural gitu loh. Kayak lu di jalan Tuhan, lu di hidup lu tuh di dalam Tuhan tuh udah satu hal yang natural gitu loh, yang berjalan seperti itu. Nah terus kalau untuk apa sih yang membuat aku bisa tertarik sama pelayanan, sebenarnya gak ada cerita ya gimana, cuman emang karena sudah ikut pelayanan orang tua dari dulu, dan rasanya kalau nggak pelayanan itu malah aneh gitu. Kayak Aneh banget ya. kayak hampa, kayak nggak enak gitu kalau nggak pelayanan. Even dulu itu kita waktu kecil kan ada sama saudara-saudara juga, kita bahkan bersihin gereja sendiri, satu gereja, ngepel gereja. Hari Minggu kalau ada hospitality bareng jemaat, kita yang cuci piring. Jadi belajar pelayanan itu kita udah diajarin dari yang hal sekecil itu, tanggung jawab yang kecil, sampai akhirnya kemudian bertahap dipercaya jadi mengajar sekolah minggu, dipercaya untuk jadi singer, untuk jadi WL, kemudian dan akhirnya yang pada tahap atas itu kayak bisa bantuin teman-teman bagi sharing kayak gitu. Jadi emang pelayan dari dulu udah dikenalkan gitu. Kemudian setelah dikenalkan dipercaya, akhirnya sekarang malah kalau nggak pelayanan nggak asik aja tuh. Nggak asik ya gitu ya. Kayak kata anak Masih aneh. iya aneh emang. Jadi kalau anak muda bilang nggak gaul, nggak nikmati masa muda, ya lu nggak pelayanan, lu benar-benar nggak nikmati masa muda lu gitu. Iya, itu cuma sekali kan gitu kan. Dengan satu lagi yang tadi kayak Kak bilang, bahwa pelayanan itu nggak memandang bahwa kamu harus berkhotbah, kamu harus WL, tapi tadi udah bilang tadi bersihin gereja dan segala macam. Jadi pelayanan itu dari hal-hal yang sederhana ternyata ya gitu. Jadi ya kenapa kita sekarang masih bertanya-tanya, aku bisa pelayanan di bidang apa, sedangkan kita diberikan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan kita gitu kan. Nah makanya kayak gitu. Nah kayak Kak sendiri nih, kita penasaran kan, soalnya kan kayak orang nancat tuh kan aku gitu ya. Orang itu dalam kehidupan tuh kan nggak selamanya datar kan, pasti ada ya lika-likunya juga kan. Nah, kira-kira dari Kak Eka sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa lelah gitu? Pernah ngerasa kayak malas pelayanan gitu? Enggak ya? Nggak pernah. Karena maksudnya aku nggak merasa ini adalah hal yang bisa bikin kita capek gitu, bisa bikin kita lelah, bisa bikin kita nyerah. Karena maksudnya kalau dalam kehidupan rohani malah kita harus mengejar itu gitu loh. Jadi bukan tempat dimana kita bisa kayak rasa capek gitu. Masa lu capek buat Tuhan? Emang lu pikir kayak Tuhan dulu menciptakan lu di bumi ya, kemudian kasih banyak teladan untuk lu sampai disalib mati ya. Teman-teman tahu ceritanya. Kayak lu bayangkan Tuhan capek emang waktu itu kan enggak ya, emang maksudnya terus kita yang kayak bukan kayak cuman ya, maksudnya kalau kita dibandingkan sama Tuhan waktu itu kan emang bedanya kayak jauh banget ya. Jadi kayak nggak seharusnya lu capek lu, nggak seharusnya lu lelah, lu nyerah, maksudnya ya ampun kayak nggak pernah aja gitu loh. Maksudnya ya gitu, nggak bisa dibilang ketika lu lihat ke atas lihat Tuhan, ya ampun Tuhan kayaknya kalau mau dibilang soal lelah dan nyerah, Tuhan harusnya lelah dan nyerah, tapi kan dia Tuhan ya. Iya. Apalagi kita nih modelnya ya sebentar, oh Tuhan aku cinta Tuhan, sebentar dah goodbye gitu. Gimana? Nggak pernah ikut ibadah ya ampun, ibadah cuma napas Natal Pasca doang. Napas ya, napas doang ibadahnya. Makanya. Jadi berarti kayak yang tadi Kak bilang ya, emang Tuhan pernah capek buat kita gitu. Teman-teman, ini sebuah ungkapan yang mungkin menurut kita ya singkat aja, sederhana aja, tapi coba kita dalami itu gitu. Senakal-nakalnya kita semenjak kita lahir di dunia ini, enggak dengarannya kita sama Tuhan sampai sejauh ini, ya kita semua tahu lah ya saat-saat tertentu kita, tapi Tuhan nggak pernah ninggalin kita gitu kan. Jadi itu udah menjadi kenikmatan tersendiri, sampai ya melayani Tuhan itu bukan sebuah tugas ya kan, bukan sebuah tugas, tapi justru itu power buat kita bisa hidup sebenarnya ya kan. Betul ya, kayak gitu. Malah kayak rasanya kalau mungkin nanti kalau suatu saat kalian ada dalam
tahap ini juga kalian bakal rasain kalau melayani Tuhan itu ya membahagiakan itu, senyaman itu, dan kayak kayak lu hidup nggak pelayanan malah kayak hampa banget hidupnya, kayak kosong gitu, kayak kosong hidupnya kalau nggak pelayanan gitu. Kayak waktu aku kuliah kemarin kan, mungkin ketika aku SMA dari SD sampai SMA pelayanan di sini kan pelayanan di gereja gitu kan, tapi ketika kuliah kan berbeda gitu pelayanannya, bahkan hampir-hampir nggak sama banget kayak waktu aku di sini. Nah itu aja rasanya masih ada pelayanan dikit, tapi rasanya tuh kayak satu merasa kosong, dua kayak merasa berdosa gitu loh pelayanan sampai segitu ya, kayak ya ampun pelayanan gue aja kayak nggak mengerjakan sesuatu untuk Tuhan gitu. Rasanya beda banget. Ya nih, ada satu pertanyaan lagi mungkin mewakili teman-teman semua juga, kayak pelayanan itu sesuatu banget ya Kak Eka ya. Yes. Jadi menurut Kak Eka seberapa besar sih pengaruh pelayanan yang buat Kak Eka tuh merasa hidupnya Kak Eka tuh terbimbing sehingga nggak ada kesempatan buat Kak Eka ninggalin Tuhan gitu. Soalnya kan ada aja sesuatu yang bisa buat kita tuh kayak secara nggak sengaja marah sama Tuhan, atau secara emosi kita marah sama Tuhan. Ya dari ceritanya Kak Eka bukan seolah-olah sih, dari ceritanya Kak Eka ini menunjukkan bahwa pelayanan ini punya power tersendiri buat jaga kita untuk nggak kesini dan kesana gitu. Betul. Nah, gimana nih Kak Eka? Ketika kita ada dalam pelayanan ya, secara otomatis gitu loh, kita tuh bakal menjaga hidup kita gitu. Misalnya kita kan pelayan Tuhan, terus kemudian nanti ketika di luar tentunya hidup kita nggak boleh sama kayak orang yang nggak mengenal Tuhan dan orang yang tidak melayani Tuhan begitu. Secara otomatis itu kita akan menjaga kehidupan kita sendiri, tentunya atas bantuan Tuhan juga. Jadi ketika kayak karena gue pelayanan berarti gue harus menjaga mulut gue, tindakan gue, pikiran, bahkan pikiran juga gue harus jaga semuanya sehingga nggak mendukakan hati Roh Kudus gitu, kayak kemudian tidak membawa batu sandungan. Kehidupan gue sebagai seorang pelayan tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain gitu. Dan gue juga pernah bahkan waktu sekolah gitu ya, kayak ketika lu mau menyontek, menggosip, itu kayak Godaan banget ya. udah kayak ada alarm gitu, alarm kayak tidak boleh. Terus kayak ada kayak semacam suara gitu loh di pikiran, kayak merasa bersalah aja gitu loh kalau kemudian lu hidup tidak sesuai dengan pelayanan yang kita jalani kayak gitu. Terus menurut aku pelayanan itu suatu hal yang luar biasa, karena ketika kita dalam pelayanan kita bakal lebih dekat sama hadirat Tuhan, karena secara otomatis kan kita kayak berlari mengejar hadirat Tuhan. Kalau kita senantiasa mau kayak Tuhan tetap dekat dengan aku gitu, karena dalam pelayanan pun kita tetap butuh tuntunan Tuhan gitu loh. Kita harus tetap ada dalam hadirat Tuhan, sehingga nanti kan kayak misalnya nih kita WL atau singar kan di depan pimpin jemaat untuk menyembah Tuhan ya. Gimana caranya lu pimpin jemaat menyembah Tuhan kalau kehidupan lu sehari-hari itu nggak menggambarkan itu? Kalau lu nggak menyembah Tuhan ya gimana caranya lu bawa jemaat menyembah Tuhan? Kan nggak bisa, susah gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih, pelayanan tuh menurut aku penting banget, sangat memberikan kekuatan. Dan aku kalau dalam rohani kan kita tahu nih jelas kekuatannya seperti apa. Dalam bidang sekuler juga bisa tuh, kayak misalnya dulu aku orang yang nggak bisa ngomong depan orang, ketika akhirnya dipercaya untuk jadi kayak mengajar sekolah minggu, WL yang secara bertahap itu kan setiap kemarin kita belajar untuk ngomong di depan umum gitu. Sampai akhirnya sekarang tuh kayak udah nggak ada rasa takut, rasa kayak bisa itu nggak ada lagi. Gugup juga hampir nggak ada gitu, karena dari dulu emang udah terbiasa belajar dalam pelayanan ini. Jadi membantu banget sih, bukan cuma dalam hal rohani tapi hal sekuler juga bisa. Oke. Jadi kalau mau disimpulkan bisa dibilang nih, kalau pelayanan ini benar-benar membawa kita untuk lebih dekat sama Tuhan ya. Selain itu kalau mau dibilang apa sih untungnya berpelayanan, bukannya itu cuma ngabisin waktu, nggak bisa nikmatin masa muda dengan jalan-jalan dan segala macam, siapa bilang ya kan? Justru dengan pelayanan ternyata seperti yang Kak Eka bilang, justru membangun diri kita untuk lebih mampu dalam hal-hal yang bisa kita lakukan di kehidupan kita ya kan. Kita yang awalnya nggak bisa ngomong depan orang akhirnya bisa. Jadi buat kalian semua ya teman-teman, kalau sekarang kalian masih bilang nggak mungkin aku bisa pelayanan, aku orangnya pemalu, justru pelayanan akan membantu kamu untuk bisa berbaur di dalamnya gitu. Ya kan. Nah modelnya kayak gitu. Nah
terakhir nih ya kayak kasihan juga mereka nontonnya udah berapa menit gitu kan. Nah, ada nggak pesan singkat yang Kak Eka mau kasih buat teman-teman di sini supaya ya kita bisa menghabiskan masa muda kita itu tanpa penyesalan gitu dalam dunia pelayanan? Jadi kalau menurut aku sih ini ya, kayak kan banyak nih ada orang yang kayak aku tuh sering bingung gitu loh, ketika kayak misalnya disuruh berdoa nih, tolong pimpin doa makan misalnya, tolong pimpin doa makan ya, terus kak nggak bisa doa. Loh, terus kamu selama ini makan nggak doa gitu kan? Jadi aneh kan. Jadi kayak gitu loh, kayak dalih-dalih yang kayak gitu tuh sayang banget dalam kehidupan kita. Ada juga yang bilang kak tunggu dulu waktu siap ya. Kapan lu siap bro? Kapan lu siap sis? Kalau setiap dikasih pelayanan kayak malu, terus belum siap pak, nggak bisa pak. Makin tua makin malu ya. Makin malu gitu. Terus kan ya lu nggak tahu ya, kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang ya kan. Sayang aja ketika nanti udah sampai surga gitu kan, ditanya siapa kamu, aku tidak mengenal kamu, Terus bilang aku siapa, aku di mana? Tuhan kan aku gereja terus, Tuhan kan gini. Ya tapi kan kalau lu gereja tapi hati lu nggak sama Tuhan ya gimana? Tuhan nggak kenal kamu gitu. Jadi ketika kamu sekarang masih muda, masih punya kekuatan untuk melayani, masih bisa lompat untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan, masih bisa berdoa untuk orang lain gitu loh, kayak masih bisa bersaksi, harus itu digunain dari sekarang. Karena kalau tua tuh satu kelamaan ya, terus kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi kesempatan yang ada ini harus digunakan sebaik-baiknya gitu. Dan percaya ada pelayanan itu nggak menakutkan dan ayo pelayanan gitu. Kamu harus rasain sendiri ketika Tuhan nangkep kamu dan kamu bisa ada dalam hadirat Tuhan, kamu bakal ngerasain hal yang nggak pernah banget kamu rasain. Itu tuh rasanya kalau untuk aku sih rasanya kayak menenangkan, kayak lu bakal dapat sukacita terus menerus gitu, dan itu bisa jadi kekuatan untuk kamu gitu. Apalagi dalam masa muda yang kita banyak godaannya, tadi kayak Kak Ita bilang banyak setan yang berkeliaran ya. Iya, setan Dalam bentuk apapun. Nah, sebagai orang muda kalau lu nggak punya kekuatan di dalam diri lu untuk menangkis hal itu, ya gimana gitu, sayang aja kayak gitu. Dan bertobat semakin cepat semakin baik ya. Jangan tunggu tua dulu baru mau bertobat. Udah di rajang rumah sakit baru Tuhan. Iya. Baru menyesal, ya ampun kenapa dulu gue gak pelayanan ini kan udah gak bisa lagi, gak bisa muda lagi kan. Iya. Jadi kalau sekarang masih muda, pakailah hidup kita itu untuk ngasih pelayanan dari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi teman-teman, berapapun umur kalian sekarang, entah masih belasan, 20-an, 30-an, 40-an, gak ada kata terlambat kalau kalian memulainya sekarang. Ya, mau memulainya sekarang, dan seperti yang tadi Kak Ika bilang, pelayanan itu nikmat. Kalian justru nggak rugi di mana kalian nggak ada waktu buat teman-teman kalian, tapi di situ kalian ketemu komunitas yang positif, orang-orang yang ikut melayani Tuhan. Dan seperti yang tadi Kak Ika bilang, bukan orang yang berteriak memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan di sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. So, semangat untuk memulai pelayananmu teman-teman. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.